Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taifatin dengan NIM 1965029. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas ujian akhir semester metode numerik. Di sini kita akan membahas tentang metode numerik itu sendiri lebih dalam lagi dan juga membahas tentang metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan pada metode numerik. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang metode numerik itu sendiri. Apa sih metode numerik itu? Metode numerik itu adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika seperti tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Jadi intinya metode numerik itu berarti cara berhitung dengan menggunakan angka-angka. Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara metode analitik dan juga metode numerik? Jika metode analitik itu digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang sederhana atau ada teorema analisa matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian jika metode numerik itu digunakan jika permasalahan sudah sangat sulit atau tidak mungkin diselesaikan secara analitik. Perbedaan utama antara metode analitik dan juga metode numerik itu terletak pada dua hal. Yang pertama, solusi dengan menggunakan metode numerik selalu berbentuk angka, sedangkan metode analitik biasanya menghasilkan solusi dalam bentuk fungsi matematik yang selanjutnya fungsi matematik tersebut itu dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Dan perbedaan yang kedua adalah jika metode numerik itu hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati, sehingga solusi numerik itu dinamakan solusi hampiran. Sedangkan metode analitik itu memberikan kita solusi sejati atau solusi yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengapa kita harus mempelajari metode numerik? Karena metode numerik itu memberikan cara penyelesaian persoalan matematika dengan cepat dan akurat. Metode numerik ini itu merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh, sehingga mampu menangani sistem persamaan besar. Selain itu, metode numerik itu juga menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika. Karena metode numerik ditemukan dengan menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana tahap untuk memecahkan persoalan dengan metode numerik. Di sini ada beberapa tahapan untuk memecahkan persoalan dengan metode numerik. Yang pertama yaitu pendefinisian masalah, yaitu kita harus tahu apa yang diketahui dan apa yang diminta. Kemudian tahap yang kedua adalah pemodelan, yaitu persoalan dunia nyata itu dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Tahapan yang ketiga adalah penyederhanaan model. Jadi mungkin model matematika yang dihasilkan dari tahap awal itu mungkin terlalu kompleks, sehingga itu semakin rumit penyelesaiannya. Nah, untuk tahapan penyederhanaan model ini bertujuan agar model matematika yang diperoleh itu menjadi lebih sederhana, sehingga solusinya akan lebih mudah diperoleh dan mudah diselesaikan. Tahapan yang selanjutnya adalah formulasi numerik, yaitu setelah model matematika yang sederhana diperoleh, tahap selanjutnya adalah memformulasikannya secara numerik. Tahap yang selanjutnya adalah pemrograman, yaitu menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Tahap yang selanjutnya adalah operasional, yaitu program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Tahap yang selanjutnya adalah evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya,
maka hasil yang diperoleh itu diinterpretasi. Interpretasi ini meliputi analisis hasil run dan membandingkannya dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik dan keputusan untuk menjalankan kembali program dengan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan pada metode numerik. Yang pertama yaitu bawaan data. Kesalahan ini tuh muncul akibat adanya kekeliruan dalam memberikan data dan kesalahan dalam mengambil asumsi terhadap data. Kemudian yang kedua adalah pembulatan atau rounding. Kesalahan ini terjadi akibat penentuan jumlah angka di belakang koma. Kemudian yang ketiga adalah pemotongan. Kesalahan oleh proses ini timbul pada angka pecahan yang nilai diambil sebagai angka pecahan yang dinormalisir. Kemudian yang selanjutnya adalah apa sih manfaat dari mempelajari metode numerik itu sendiri? Manfaat yang pertama adalah mampu menangani sistem persamaan besar, ketaklinearan, dan geometri yang rumit yang dalam masalah rekayasa itu tidak mungkin dipecahkan secara analitis. Yang kedua, mampu merancang program sendiri sesuai permasalahan yang dihadapi pada masalah rekayasa. Ketiga adalah menangani galat atau error, di mana itu adalah suatu nilai hampiran dari masalah rekayasa yang merupakan bagian dari paket program yang berskala besar. Manfaat selanjutnya itu adalah menyediakan sarana memperkuat pengertian matematika mahasiswa, karena salah satu kegunaannya adalah menyederhanakan matematika yang lebih tinggi itu menjadi operasi-operasi matematika yang mendasar. Selanjutnya adalah kapan metode numerik itu digunakan. Metode numerik ini dapat digunakan ketika menyelesaikan persoalan matematis yang penyelesaiannya itu sulit didapatkan dengan menggunakan metode analitik, yaitu seperti menyelesaikan persamaan nonlinier, persamaan simultan, menyelesaikan diferensial dan integral, kemudian interpolasi dan juga regresi, menyelesaikan persamaan diferensial, dan juga masalah multivariabel untuk menentukan nilai optimal yang tak bersyarat. Selanjutnya adalah apa sih prinsip-prinsip dari metode numerik? Jadi prinsip-prinsip metode numerik itu adalah yang pertama, digunakan jika metode analitik itu tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, metode numerik itu merupakan pendekatan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara analitik. Yang ketiga adalah pendekatannya itu merupakan analisis matematis. Yang keempat, metode numerik itu terdiri atas algoritma-algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Selanjutnya adalah metode numerik itu berasal dari algoritma pendekatan, sehingga metode numerik ini itu akan memakai iterasi atau pengulangan. Yang terakhir adalah nilai kesalahan merupakan hal paling utama untuk mengetahui seberapa baik metode yang digunakan. Kemudian untuk soal yang nomor 2, yaitu pilihlah 2 metode pada contoh atau tugas yang telah diberikan pada materi setelah UTS. Jelaskan metode dan hasil yang didapatkan. Kemudian ini saya akan menjelaskan tentang metode interpolation Newton dan Lagrange method. Dan di sini ada salah satu contoh soal yang diselesaikan menggunakan kedua metode tersebut. Kemudian untuk penjelasan metode interpolasi Newton, metode Newton atau disebut Newton divided difference, yaitu metode yang sebenarnya sama dengan Dirac method yang menggunakan polinomial sebagai basis untuk melakukan interpolasinya.
Nah, pada metode Newton ini juga membutuhkan n+1 data untuk membuat n order interpolasi menjadi berderajat n. Maka kita membutuhkan n+1. Nah, Newton method ini tuh mungkin awalnya akan susah, namun akan menjadi mudah ketika dieksekusi dengan tabel. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri itu kita awalnya mencari B0 terlebih dahulu, kemudian B1, kemudian B2, lalu nanti kita masukkan pada pencarian F4-nya sehingga menghasilkan nilai 10,3. Kemudian jika menggunakan metode Lagrange, itu menggunakan rumus LI(X) sama dengan N per P, kemudian X min Xj per Xi min Xj. Nah, LI-nya itu dimulai dari 0, kemudian 1, kemudian 2. Nah, untuk X-nya itu sendiri itu adalah data yang ingin kita ketahui. Kemudian Xj itu adalah data yang sesuai antara J sama dengan 0 sampai N, di mana nanti J itu tidak boleh sama dengan I. Setelah itu kita mendapatkan L0X-nya sama dengan ini, kemudian L1X-nya juga sudah ditemukan, dan L2X-nya juga sudah ditemukan. Ketika sudah ditemukan semua, maka kita tinggal memasukkannya pada Fx atau F4 yang sedang kita cari, yaitu memasukkan hasil L0, kemudian dikalikan dengan 5, karena di sini Fx dari X0 itu adalah 5. Begitupun seterusnya hingga hasilnya ditemukan 10,3. Kemudian kita akan membahas tentang metode dalam sistem persamaan linier dan metode numerik. Di sini saya akan menjelaskan dua metode, yaitu metode Gauss dan juga metode Gauss-Jordan. Nah, apa sih metode eliminasi Gauss itu? Metode eliminasi Gauss itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Kemudian, siapa sih yang menemukan metode eliminasi Gauss itu? Yang menemukan adalah Carl Friedrich Gauss, yaitu seorang matematikawan berkebangsaan Jerman yang mempunyai julukan Prince of Mathematics. Dia juga yang menemukan eliminasi Gauss yang kemudian disempurnakan oleh Camille Jordan menjadi eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian, mengapa kita menggunakan metode eliminasi Gauss? Karena metode eliminasi Gauss ini tuh dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh dari nilai dari suatu variabel yang bebas. Selain itu, metode ini itu adalah suatu cara untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Kemudian, kapan kita menggunakan metode eliminasi Gauss? Metode ini tuh digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Eliminasi Gauss-Jordan akan lebih terasa bermanfaat jika sistem persamaan linear tersebut itu terdiri dari banyak persamaan dan variabel. Semisal sistem tersebut mempunyai 5 persamaan dan 5 variabel di dalamnya. Kemudian, bagaimana proses untuk metode eliminasi Gauss? Terdapat 3 jenis operasi yang dapat dilakukan dalam metode eliminasi Gauss ini. Yang pertama, mengganti urutan 2 baris. Yang kedua, mengalihkan baris dengan angka yang bukan 0. Yang ketiga adalah menambah suatu baris dengan baris yang lainnya.
Kemudian di sini terdapat contoh soal, yaitu persamaan linear sebagai berikut, dan kita diperintahkan untuk menentukan nilai X, Y, dan juga Z. Nah, kemudian bentuk persamaan ini tuh dirubah ke dalam bentuk matriks. Kemudian kita operasikan matriksnya seperti ini. Nah, setelah itu kita mendapatkan 3 persamaan linear baru, yaitu seperti ini. Dan kemudian kita melakukan substitusi balik, sehingga didapatkanlah hasil seperti ini, yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Kemudian kita akan membahas tentang eliminasi Gauss-Jordan. Apa sih metode eliminasi Gauss-Jordan itu? Eliminasi Gauss-Jordan itu adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya itu lebih sederhana lagi. Metode Gauss-Jordan itu menghasilkan matriks dengan bentuk baris eselon yang teredukasi. Sementara eliminasi Gauss hanya menghasilkan matriks sampai pada bentuk baris eselon. Siapa yang menemukan metode eliminasi Gauss-Jordan? Metode eliminasi Gauss-Jordan ini itu ditemukan oleh Camille Jordan, yaitu seorang matematikawan berkebangsaan Prancis yang juga seorang profesor di École Polytechnique Paris. Kontribusinya di dalam teori matriks dan terkenal dengan teorema buatannya, yaitu teorema kurva Jordan yang ditulis dalam buku Cours d'Analyse. Kemudian mengapa kita menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan? Karena proses perhitungannya itu lebih sederhana dan teliti. Dengan memprogramkan metode eliminasi Gauss-Jordan ke dalam MATLAB dapat memberikan keuntungan diantaranya efisiensi tenaga, waktu, dan tingkat error yang tidak jauh berbeda dengan perhitungan secara manual. Kemudian kapan kita menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan? Metode ini itu digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Eliminasi Gauss-Jordan akan lebih terasa bermanfaat jika sistem persamaan linear tersebut terdiri dari banyak persamaan dan variabel. Kemudian, bagaimana proses untuk metode eliminasi Gauss-Jordan? Yang pertama adalah ubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi. Kemudian yang kedua adalah melakukan operasi baris elementer pada matriks augmentasi untuk mengubah matriks. Kemudian, untuk penerapan metode eliminasi Gauss-Jordan pada contoh soal persamaan linear ini itu hampir sama dengan metode eliminasi Gauss. Perbedaannya itu terdapat pada pengoperasian matriksnya yang lebih sederhana, dan hasil akhirnya nanti itu dapat dilihat dari kolom terakhir pada matriks, yaitu didapatkan nilai dari X sama dengan 2, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 1. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.